Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan bahas materi mengenai pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PTLSP. Jadi seperti apa itu PTLSP? Kita langsung saja bahas mengenai pengertiannya. Jadi apa itu PTLSP? Sebelum ke PTLSP kita perhatikan dulu ada yang disebut dengan kesamaan. Jadi kesamaan itu adalah suatu pernyataan yang dihubungkan oleh tanda sama dengan pada dua ruasnya. Contohnya seperti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi ini yang disebut dengan kesamaan. Berikutnya ada yang disebut dengan istilah persamaan. Itu pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Jadi persamaan itu bisa kita artikan juga dengan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan pada kedua ruasnya. Atau contohnya seperti ini, X ditambah 3 sama dengan 8. Untuk berikutnya, ini istilah baru yaitu ketidaksamaan. Ketidaksamaan ini merupakan lawan dari kesamaan ya. Itu suatu pernyataan yang dihubungkan oleh tanda selain tanda sama dengan pada kedua ruasnya. Contohnya seperti ini, 5 ditambah 4 tidak sama dengan 3, atau 6 ditambah 8 lebih dari atau sama dengan 7. Nah, ini mengenai pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda selain sama dengan pada kedua ruasnya. Contohnya seperti ini, X ditambah 6 tidak sama dengan 2, atau contohnya Y dikurangi 4 lebih dari negatif 5. Jadi untuk pertidaksamaan yang akan kita bahas di video kali ini, kita akan menggunakan tanda, bisa digunakan tanda tidak sama dengan, tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari atau sama dengan, atau tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi kelima tanda ini bisa digunakan dalam PTLSP. Berbeda dengan PLSP yang hanya menggunakan tanda sama dengan saja untuk penghubung kalimatnya. Nah, itu kita sudah mengenal mengenai pertidaksamaan. Mister akan berikan contoh untuk membedakan mana kalimat matematika berikut yang merupakan ketidaksamaan atau yang merupakan pertidaksamaan. Jadi kuncinya di sini. Jika kita membedakan ketidaksamaan dan pertidaksamaan, bedanya adalah ketidaksamaan dia semuanya menggunakan bilangan, sedangkan pertidaksamaan dia salah satunya dia menggunakan variabel. Nah, seperti yang A ini disebut dengan ketidaksamaan karena semuanya menggunakan bilangan atau konstanta semuanya. Berikutnya yang B itu disebut pertidaksamaan karena ada variabelnya, yaitu variabel X. Yang C sudah pasti itu ketidaksamaan karena tidak ada variabel sama sekali. Mudah kan membedakan mana ketidaksamaan dan mana pertidaksamaan. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai penyelesaian PTLSP atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, cara pertama kita bisa gunakan cara seperti ini. Misalkan ada pertidaksamaan T ditambah 2 lebih dari 6. Kita bisa ubah pertidaksamaan tersebut menjadi suatu persamaan dengan mengganti tanda lebih darinya, kita ganti dengan tanda sama dengan untuk sementara. Jadi T ditambah 2 sama dengan 6. Nah, sehingga kita kerjakan bentuk persamaan T tambah 2 sama dengan 6 ini. Sehingga akan diperoleh T sama dengan 6 dikurangi 2 atau T sama dengan 4. Setelah kita peroleh T sama dengan 4, kita uji. Maksudnya kita uji itu bagaimana? Jadi T sama dengan 4 ini merupakan harga nolnya atau netralnya. T sama dengan 4 ini nilai netralnya dari pertidaksamaan T ditambah 2 lebih dari 6. Nah, sehingga kita harus cari nilai T dengan nilai yang lebih dari 4 dan kita cari juga nilai T yang kurang dari 4. Kita cari yang lebih dari 4 dan yang kita cari kurang dari 4. Misalkan yang lebih dari 4 kita pakai T sama dengan 5. T sama dengan 5 ini kita ganti nilai T-nya di pertidaksamaan ini. Sehingga diperoleh pernyataan yang benar. Kenapa pernyataan yang menjadi benar? Karena T ini kita ganti dengan 5, jadi 5 ditambah 2 lebih dari 6. Itu pernyataan yang benar kan? Nah, sehingga T sama dengan 5 menghasilkan pernyataan yang benar.
Bagaimana dengan yang kurang dari 4? Kita misalkan pakai T sama dengan 3. Nah, sehingga pertidaksamaan T ditambah 2 lebih dari 6 ini akan menghasilkan pernyataan yang salah. Kenapa bisa salah? Kita perhatikan jika T-nya kita ganti dengan 3, jadi 3 ditambah 2 lebih dari 6. Itu pernyataan yang salah. Sehingga kesimpulan jawabannya kita bisa tentukan, jadi penyelesaian dari pertidaksamaan T ditambah 2 lebih dari 6 adalah T lebih dari 4. Kenapa bisa T lebih dari 4? Ya, karena ini. Karena T sama dengan 5 ini menghasilkan pernyataan yang benar. Sedangkan T sama dengan 5 ini termasuk lebih dari 4. Termasuk himpunan yang lebih dari 4. Sehingga kita bisa simpulkan penyelesaiannya yaitu T lebih dari 4. Nah, ini cara pertama, kita bisa mengubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda persamaan. Nah, ini untuk cara kedua, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut mengenai pertidaksamaan. Yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Nah, jadi cara kedua ini tidak mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi langsung dikerjakan seperti ini. X tambah 6 kurang dari 7. Sehingga kita kurangkan kedua ruas dengan 6. Atau kita bisa langsung ke step ketiga menjadi X kurang dari 7 dikurangi 6. Sehingga diperoleh X kurang dari 1. Nah, ini yang disebut tandanya tidak berubah. Karena kedua ruas ketidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Ini sama-sama dikurangi 6. Sehingga tandanya ini tetap tidak berubah. Jadi poin yang kedua, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama dan bukan 0 ya, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Contohnya seperti ini. Misalkan 2Y kurang dari 6. Sehingga kedua ruas sama-sama dibagi 2. Atau Y kurang dari 6 per 2. Diperoleh Y kurang dari 3. Nah, ini tanda pertidaksamaannya tetap ya, tetap kurang dari. Karena dia dibagi dengan bilangan positif. Kedua ruas dibagi dengan bilangan positif. Sehingga tandanya tetap dan hasil penyelesaiannya yaitu Y kurang dari 3. Poin yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama dan tidak 0, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Nah, ini poin yang penting yang perlu diperhatikan. Jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama dan bukan 0 ya, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Contohnya seperti ini. Negatif 3Y kurang dari 9. Nah, kedua ruas kita sama-sama bagi dengan negatif 3. Otomatis, nah ini diperhatikan, tanda kurang darinya akan terbalik menjadi tanda lebih dari. Sehingga akan diperoleh hasilnya Y lebih dari 9 per negatif 3. Hasil akhirnya yaitu Y lebih dari negatif 3. Nah, ini perlu perhatian khusus karena banyak yang mengerjakan kan dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif, tandanya tidak diubah sama sekali. Jadi ini harus hati-hati. Untuk poin ketiga adalah menyelesaikan pertidaksamaan ini jika kalian tidak mengubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan, atau jika kalian menggunakan cara langsung seperti ini. Oke, kita bahas contoh lebih lanjut untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut. Jadi kita bisa gunakan cara kedua, kita bisa langsung kerjakan. Jadi kita bisa pindahkan ruas 3 tersebut menjadi negatif 4x lebih dari atau sama dengan 19 dikurangi 3. Di sebelah ruas kiri plus 3 atau positif 3, ke ruas kanan menjadi negatif 3. Berikutnya kita selesaikan. Nah, ini kedua ruas dikalikan dengan atau dibagi dengan negatif 4. Kita sederhanakan ruas kanannya sehingga, nah ini perhatikan, kita peroleh X kurang dari atau sama dengan 16 per negatif 4. Kenapa tandanya berubah? Ya ini, karena dia dibagi dengan bilangan negatif, seperti poin ketiga tadi. Sehingga tandanya berbalik. Sehingga kita peroleh penyelesaiannya X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Kalian lebih memahami lagi, silakan kalian coba soal berikut. Caranya masih mirip ya dengan persamaan, hanya saja kalian harus hati-hati dengan poin ketiga tadi dalam pertidaksamaannya. Kapan dia harus dibalik tanda pertidaksamaannya.
Selebihnya pengerjaannya sama saja dengan PLSP. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.